Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, tetap semangat ya. Walaupun masih PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, antum harus tetap fokus ya, konsentrasi, kemudian ya luruskan niat ya. Ini dalam rangka mencari ilmu ya, dalam rangka menuntut ilmu. Walaupun ada keterbatasan ya, keterbatasan tidak bertatap muka ya, tidak ke sekolah, tidak bertemu dengan teman-teman secara langsung ya, tidak bertemu dengan Bapak Ibu guru. Nah, tetapi antum harus ya tetap niatkan mencari ilmu seperti itu. Nah, baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Ya, jadi ini bab baru, ya, bab baru di semester 2. Jadi yang kemarin itu tentang perbandingan. Ya, antum ingat-ingat, jangan sampai lupa. Ada perbandingan yang bertingkat, ya, yang awal ada skala, ada perbandingan jumlah uang, ya. Kemudian ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Itu ya, untuk sekarang tentang aritmatika sosial. Nah, apa sih aritmatika sosial? Nah, aritmatika sosial adalah penerapan dasar-dasar matematika ya di kehidupan masyarakat, ya, di kehidupan sehari-hari yang biasanya ditemukan pada masyarakat. Gitu. Contohnya apa? Contohnya ya pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan eh, perhitungan seperti itu. Contohnya jual beli ataupun nanti ya ada istilah bruto, neto, kemudian ada perhitungan besar tabungan, ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi aritmatika sosial ini membahas tentang penerapan dasar-dasar perhitungan matematika yang sering dijumpai di masyarakat seperti itu ya, termasuk diskon ya, diskon suka ada ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini insya Allah kita akan mempelajari ini ya, dari mulai harga pembelian dan harga penjualan. Jadi tentang jual beli ya tadi. Kemudian ada istilah untung dan ada istilah rugi. Nah, ini juga tidak asing ya, tidak asing kita mendengar istilah untung dan rugi. Kemudian ada diskon, ya, ada dalam perdagangan istilah bruto, tara, neto. Ya, kemudian untuk jasa keuangan ada bunga tunggal, ada pajak, ya, perhitungan pajak. Nah, ini tentang tabungan. Ya, kalau yang terakhir ini. Nah, kalau yang tadi kita membahas apa itu bunga. Nah, dalam Islam tidak boleh ya, kita tidak boleh mengambil yang namanya riba ya, seperti itu. Jadi kalaupun mau menabung ya tabungan yang tidak menghasilkan riba ya, tidak mendapatkan riba seperti itu. Nah, kita lanjut. Ada observasi atau pengamatan. Gambar tersebut, ya, lihat gambarnya, ada toko ya, toko yang berjualan pakaian ya ini. Gambar tersebut memperlihatkan pakaian yang dijual di toko atau di pasar barang bekas. Pakaian yang dijual di toko merupakan pakaian yang baru dibuat dan belum pernah dipakai, sedangkan pakaian yang dijual di pasar barang bekas merupakan pakaian yang pernah dipakai dan dijual kembali dengan harga yang lebih murah dari toko. Nah, harga penjualan baju di toko tentunya akan lebih besar dari harga pembuatannya. Pastinya ya kalau yang baru ya biasanya harganya lebih besar gitu ya.
Nah, selanjutnya ada untung dan rugi. Membicarakan masalah untung atau rugi dalam suatu kegiatan jual beli perdagangan yang berkaitan dengan modal yang menjadi dasar perhitungannya. Titik awal perhitungannya dari modal, ya, harga beli, saat barang yang diperdagangkan dibeli oleh pedagang, kemudian dijual kembali. Nah, ini perhitungannya, lihat ke rumus ya. Ada untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Ya, harga jualnya ini lebih besar dari harga beli. Jadi misalnya membeli baju ya seharga 50.000. Nah, kemudian kita menjual kembali dengan harga 70.000 misalkan. Nah, ada untung tuh. Ada untung sebesar 20.000 ya, 70.000 dikurangi 50.000 yaitu untungnya 20.000. Seperti itu contohnya. Kemudian ada rugi. Rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual, ya, di mana harga jual kurang dari harga beli. Misalkan tadi beli 50.000, kemudian dijual lagi ya dengan harga 40.000. Oh, berarti kita ya rugi ya. Karena mungkin salah beli kitanya, kemudian tiba-tiba tidak merasa cocok ya ketika pulang dari toko atau dari pasar, kita menjual kembali si pakaian itu, si baju itu dengan harga 40.000. Nah, maka kita rugi ya, rugi 10.000. Jadi harga beli tadi beli 50.000 dikurangi 40.000, maka ruginya 10.000. Itu gampang ya, karena sering atau pernah kita rasakan sendiri gitu ya, kadang untung, kadang rugi. Kita lanjut. Nih, ada istilah-istilah dalam perdagangan. Harga penawaran ialah harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli yang sifatnya tidak tetap dan dapat berkurang. Ya, ditawarkan misalkan baju ya, ataupun buku ya, seharga misalkan 100.000. Ya, itu harga yang ditawarkan kita 100.000. Tapi terkadang ada yang menawar gitu ya. Gimana kalau 95.000? Nah, gitu. Jadi itu harga penawaran. Penjual menginginkan pembeli melakukan penawaran dan pembeli biasanya menawar lebih rendah dari harga yang ditawarkan. Apabila harga yang diminta sudah tidak dapat ditawar lagi, maka harga itu sudah merupakan harga pas. Jadi kita kadang udah pas gitu kata penjualnya, tidak bisa ditawar lagi, oh berarti itu harga pas. Kalau harga penawaran ya biasanya tinggi dulu ya, 150.000 itu yang ditawarkan penjual. Tapi kita sebagai pembeli menginginkan harga itu lebih rendah ya. Misalkan menjadi 100.000. Tapi kalau tidak bisa, oh berarti itu sudah harga pas seperti itu. Nah, lanjut ada modal atau pokok. Adalah banyaknya uang yang dikeluarkan oleh pedagang untuk menyediakan barang-barang yang akan dijual kepada pembeli. Nah, ini modal ya. Jadi banyaknya uang untuk menyediakan barang-barang yang akan kita jual kalau kita sebagai penjual. Ya, jadi modalnya berapa gitu untuk membeli barang-barang ya, bahan-bahan gitu. Itu diistilahkan dengan modal ya, istilahnya modal. Kemudian ada harga pembelian atau harga beli, yaitu harga yang disepakati untuk membeli suatu barang, yaitu sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli atau memperoleh suatu barang. Nah, kalau sudah ada kesepakatan harganya sekian, nah maka itu adalah harga beli. Misalkan 40.000, ya udah kita keluarkan uang 40.000. Nah, maka itu disebutnya harga beli. Kemudian ada harga penjualan atau harga jual. Adalah sejumlah uang yang diterima sebagai pengganti dari barang yang dijual. Nah, sebagai penjual ya, ini ada harga jual, yaitu sejumlah uang yang diterima
sebagai pengganti dari barang yang dijual. Barangnya diambil, nah kalau kita penjual, uangnya ya kita dapatkan. Nah, maka itu harga jual. Untung tadi sudah ya, keuntungan keadaan yang terjadi bila harga jual lebih tinggi dari harga beli. Nah, ini sudah ya tadi. Kemudian rugi, keadaan yang terjadi apabila harga penjualan lebih rendah dari harga beli. Jadi menjualnya lebih rendah ya daripada harga beli. Ya tadi beli 50.000, kemudian dijual kembali 40.000. Rugilah 10.000. Kemudian ada impas atau keadaan pulang pokok, yaitu keadaan di mana harga penjualan sama dengan harga pembelian. Jadi misal kita membeli 50.000 ya, ini nyambung ke yang tadi saja, membeli baju 50.000, kemudian kita jual kembali, harganya 50.000 tetap. Nah, maka itu disebutnya ya, istilahnya impas atau keadaan balik modal atau pulang pokok seperti itu. Jadi harganya 50.000, kemudian menjual kembali dengan harga 50.000, maka itu impas. Ya, lanjut ada persen atau per 100. Ya, ini besarnya keuntungan atau kerugian dibanding harga beli atau pokok yang dinyatakan dengan per 100. Ya, bisa keuntungannya berapa persen, nah itu bisa dihitung, atau kerugiannya berapa persen, itu bisa dihitung ya dengan membandingkan dengan harga belinya yang awal. Nah, ini ada diskon, potongan harga. Dalam kehidupan sehari-hari, saat kita berbelanja di toko pakaian, kita sering mendengarkan kata diskon ya, atau potongan harga yang diberikan oleh toko. Terutama ini menjelang hari raya ya katanya. Selain itu, diskon juga diberikan oleh agen penjual barang kepada pembeli yang membeli barangnya dalam jumlah besar. Nah, istilah lain diskon adalah rabat ya, rabat. Biasanya dinyatakan dalam persen. Sebagai contoh, toko tekstil, tekstil itu toko ya pakaian ya, pakaian. Toko tekstil A ya, atau kain lah, memberikan diskon 20%, maka harga sebenarnya yang harus dibayar oleh pembeli adalah 20% di bawah harga yang tertera. Atau 80% dari harga yang tertera. Jadi kalau ada kata diskon 20%, maka tinggal 20 per 100 kali harganya berapa? Harganya misalkan 100.000, 20%, berarti 20 per 100 kali 100.000, ya, 20.000 ya. Berarti potongannya 20.000. Oh, maka kita hanya membayar 100.000 dikurangi 20.000 ya, membayarnya 80.000 seperti itu. Itu untuk diskon ya, atau potongan harga. Nah, ini istilah yang lainnya ya, ada bruto, ada tara, ada neto. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dunia perdagangan yang menyediakan barang dan jasa, ada 3 istilah, yaitu bruto, tara, dan neto. Bruto berat kotor adalah berat wadah dan isinya. Jadi wadah beserta isinya disebut bruto. Kemudian ada tara, potongan berat adalah berat wadahnya saja. Jadi kalau tara berat kemasannya saja. Kaleng atau karung berat karung ya. Nah, itu tara disebutnya. Kemudian ada neto berat bersih, yaitu berat isinya saja. Ya, contohnya berasnya ya, misalkan ada 1 karung beras, isinya ya di tulisannya ada neto 25 kg, netonya ya 25 kg. Maka artinya ya beras itu beratnya 25 kg. Gitu. Kalau ada kata bruto,
Misalkan bruto 25,5 ya 25,5 kilogram. Nah, berarti 25 itu yang berasnya ya, berat berasnya, yang setengah kilo itu berat karungnya. Seperti itu. Berat karungnya. Kalau di sana tertera bruto 25,5 kilogram. Seperti itu. Ya, jadi ada bruto, tara, neto. Ya, bruto berat keseluruhan. Ya. Kalau neto berat isinya saja, berasnya saja atau tepungnya saja. Itu neto. Kalau tara berat kemasannya saja, ya bisa berat kaleng atau berat karungnya, gitu, wadahnya, itu berat tara ya, jangan tertukar. Ya, jadi kalau bruto keseluruhan, baik itu kemasan maupun isi, kalau tara kemasannya saja, kalau neto isinya saja. Gitu. Oh ini untuk materi selanjutnya ya, menabung di bank. Nah, perhitungannya insya Allah pertemuan selanjutnya ya yang kalau hari ini kita sampai bruto, tara, dan neto. Nanti ada tugas, nah antum mencari minimal 5 barang, ya nama barangnya ditulis, kemudian brutonya berapa, netonya berapa, taranya berapa. Kalau hanya neto, ya kalau hanya neto berarti tulis netonya saja. Jadi seperti tabel, ya seperti tabel, nama barang apa, kemudian bruto kalau tidak ada tinggal strip, sementara tidak ada strip, nah neto misalkan ada neto 150 gram misalkan, ditulis 150 gram. Kalau yang adanya bruto berarti ditulis brutonya 2 kilo misalkan, taranya tidak ada berarti strip, netonya strip misalkan. Ya, kalau bruto dan neto yang ada ya tinggal isi, bruto, neto isi, taranya strip. Gitu. Jadi cari 5 kemasan, mau itu karung, mau kaleng, mau kayak bungkus apa ya, yang ada tulisan bruto, tara, dan neto. Nah, silakan ditulis ya di buku tulis, nanti difotokan kemudian share di classroom. Itu minimal 5, jadi boleh lebih dari 5. Nah, itu saja untuk pertemuan kita hari ini tentang aritmatika sosial. Ya, jadi penerapan perhitungan dasar matematika yang sering kita jumpai atau pernah kita jumpai pada kehidupan di masyarakat, ya, di kehidupan sehari-hari ya. Ya, baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.